Apa namanya itu? Lurus. Kok lurus? Ya, perkenalkan nama saya Intan Kumala Dewi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil belajar saya di aksi nyata, yaitu ada keterkaitan antar materi. Yang pertama ada fase mulai dari diri. Di fase ini nih saya disuruh mencari pengertian perubahan sosial, makna berubah, perubahan dan perubahan sosial. Nah, hasil belajar dari fase mulai dari diri ini saya jadi tahu makna dari kata berubah, perubahan dan perubahan sosial. Nah, di sini ada bukti belajar saya. Yang kedua ada eksplorasi konsep. Nah, di eksplorasi konsep ini Pak Wawan suruh kami semua untuk membuat mind map berdasarkan aturan Tony Bundar, yaitu dalam bentuk perubahan sosial. Di mind map ini saya mengambil 3 bidang, yaitu dalam bidang teknologi, media sosial, dan bahasa. Jadi itu hasil belajar dari eksplorasi konsep ini saya bisa tahu bentuk perubahan sosial dalam berbagai bidang yang ada di sekitar kita. Dan di sini ada hasil belajar saya. Yang ketiga ada refleksi terbimbing. Terus ada keterkaitan antar materi dari fase M, yaitu mengetahui pengertian dari berubah, perubahan, dan perubahan sosial. Pak Wawan mau memberitahu kami tentang contoh perubahan sosial yang terjadi di sekitar. Dan yang ketiga ada refleksi terbimbing. Di refleksi terbimbing ini Pak Wawan menyuruh kami untuk membuat video dan menguploadnya dengan materi yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu tentang makna berubah, perubahan, dan perubahan sosial, serta contoh bentuk perubahan sosial. Jadi hasil belajar yang saya dapatkan yaitu saya dapat menganalisis bentuk perubahan sosial yang ada di Kota Batam. Keterkaitan materinya yaitu memperdalam pemahaman materi perubahan sosial dan contoh perubahan sosial, serta menganalisis perubahan sosial yang terjadi di Kota Batam. Yang keempat ada ruang kolaborasi. Nah, di ruang kolaborasi ini kami diperintahkan untuk membuat sebuah poster bersama teman sebangku dengan lalu dikaitkan dengan teori perubahan sosial yang ada. Selanjutnya itu ada keterkaitan antar materi di fase ini, yaitu saya dapat mengetahui teori perubahan sosial dan dapat menganalisis teori perubahan sosial yang berkaitan dengan link video yang diberikan oleh Pak Wawan. Terus ada yang kelima yaitu demonstrasi kontekstual. Nah, di demonstrasi kontekstual ini saya disuruh membuat naskah serta bukti belajar, yaitu saya membuat cerpen dan menceritakan pembelajaran mulai dari diri hingga ruang kolaborasi. Terus yang terakhir ada elaborasi pemahaman. Di fase ini kami disuruh mencari 3 istilah sulit tentang perubahan sosial. Nah, karena yang saya buat di LMS itu salah, jadi saya buat ulang di sini. Saya buat istilahnya yaitu sekularisasi, westernisasi, dan enkulturasi. Terus hasil belajarnya itu intinya perubahan sosial itu pasti terjadi di kehidupan sehari-hari, tinggal gimana kita bisa ambil dari sisi yang baik ataupun yang buruk. Jadi keterkaitan yang terakhir ini yaitu kita belajar tentang apa itu perubahan sosial. Pastinya banyak istilah-istilah yang kita kurang mengerti. Jadi di fase ini kita mencari istilah sulit dan bentuk perubahan sosial supaya lebih mengerti dan paham tentang materi bentuk perubahan sosial. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.